Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa man wala wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wa istifadah wal hasi ala taqasuk bi kitabillahi azza wa jal wa dalalah ala al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha mardatih wa sawabih wa ajrih wa qurbih minallahi subhanahu wa ta'ala. Kembali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menimpahkan hidayah, taufik, karunia dan kepada kita. Kemudian selawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selawat serta salam tercurahkan kepada kerabat-kerabatnya pengikutnya ila yaumil qiyamah yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumih fid darini amin wa radhiyallahu anna wa ankum, sampai kepada perkataan musannif rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tanggal Ibadah halaman 58. Beliau ulang hal-hal yang bergantung dengan mayit. Jadi ada beberapa hal yang mana hal itu wajib dilaksanakan dari kita yang hidup untuk si mayit, si jenazah meninggal. Maka beberapa macam pelaksanaan yang wajib kita gawi bila ada orang yang meninggal. Sebelumnya, apabila seseorang itu sakit, maka ada beberapa macam yang dianjurkan. Salah satunya seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim daripada Sayyidina Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Barang siapa sakit la ilaha illa anta, apabila inya meninggal ketika setelah selesai membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka akan diberikan pahala seperti pahala orang yang mati syahid di jalan Allah. Apabila sigar, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa. Segala macam. Bila disak sudah awak sedang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bila inya kita meninggal, maka akan diberikan pahala orang mati syahid. Kemudian pulang bila sigar, diampuni seluruh dosanya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani rahimahullahu ta'ala, barang siapa di waktu sakit membaca qul huwallahu ahad, la ilaha illa anta tadi baca juga, kemudian tambah pulang qul huwallahu ahad 100 kali. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali, kehatan darinya, maka akan diberikan oleh Allah Ta'ala 3 macam keutamaan apabila meninggal. Yang pertama, diselamatkan daripada fitnah dalam kubur.
Artinya kalau menjawab pertanyaan malaikat yang ditanyakan ketika dibacakan talqin marrabbuka wa man rabbuka, itu pertanyaan yang ditanyakan di dalam kubur, maka kita diselamatkan ketika itu. Ini kalau menjawab siapa. Kemudian yang kedua, diselamatkan daripada himpitan kubur, karena tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kubur terkecuali dihimpit atau dikapit oleh kubur. Maka orang yang membaca qul huwallahu ahad tadi diselamatkan dari demikian itu. Kemudian yang ketiga, fadilatnya yang luar biasa, yaitu seseorang nanti yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali ketika sakit kemudian meninggal, maka akan diberikan karunia oleh Allah, diandak di sayap malaikat menyeberang jembatan siratal mustaqim, kemudian dibawanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa lah, ada amalan-amalan yang bagus tadi. Kemudian apabila terjadi seseorang yang sakit sudah sampai sakaratul maut, ada adab-adab yang harus digawi. Yang pertama, disunahkan bahwasanya orang nanggaring itu andeng bisa dihiringi sebelah kanan menghadap kiblat, dianggap berdiri menghadap kiblat. Mun awal minyak awal maka dianggap berlantang saja, kemudian diangkat sedikit kepalanya dan dikeluarkan bantal, kemudian hemburannya dianggap menghadap kiblat, persis seperti orang meletakkan jenazah yang sudah meninggal. Jadi betisnya menghadap kiblat, ketika memandikan sama dia betis menghadap kiblat, kemudian dia bantal. Kemudian ditalqin sunnah, ditalqin tapi dengan lemah lembut, la ilaha illallah, jangan. Dan makruh hukumnya membentak mengucap talqin, lakasik la ilaha illallah, dipaksa itu jangan. Ayo nak mati sudah nih, la ilaha illallah, boleh. Jadi lemah lembut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya sudah 3 kali kita talqin, kada berucap napa-napa kita diamkan. Nah kecuali kayaknya sidin memarahnya macam-macam diucap. Lama nih udah ditalqin nih, tanah gunung di pijaratan, ucap ulang salah tanah ulang, kena rana itu mengaruh kita la ilaha illallah. Marahnya ulang, ya tahu belum terpikir ya nah bahwa kayaknya ditalqin ulang. Kalau ini kan jenazah itu mau jual model marahnya orangnya atau duit kunang di berumahan jadi ambil macam ya meninggal macam-macamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat ketika meninggal dan ketika meninggal. Talqin itu penting dan sunnah. Yang mentalqin munnya ada bukan ahli waris dari si mayit, bukan ahli warisnya. Mun ada jadi masalah mentalqin akan lebih. Kenapa hikmahnya? Karena mun ahli waris yang mentalqin la ilaha illallah, seolah-olah makasih ya Tuhannya yang mati nyaman kami mewaris harta pian. Tapi sebenarnya kada kayak itu jopang kan nang si ahli warisnya kada depang perasaan demikian gitu nah cuman kan hikmahnya demikian gitu nah. Artinya mau haja ada kayak itu nah, orang yang berpikiran demikian. Jadi sunnah mentalqin bukan ahli waris. Kemudian sunnah dibacakan surah Yasin, yang hadir membacakan surah Yasin untuk mengamankan sakaratul maut, surah Al-Ahad supaya nyaman keluar rohnya. Itu bagus dibacakan surah Yasin. Jangan kerumungan berpanggilan lah, jangan. Nah, baca surah Al-Ahad, baca surah Yasin sampai ditalqin apa namanya? Mentalqin la ilaha illallah aja. La ilaha illallah. Kecuali orangnya kada Islam. Namunnya nang ditalqin itu non muslim, maka kita tambahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila inya kada Islam. Bila inya Islam aja la ilaha illallah. Itu talqin.
Nah itu sunnah ketika orang garing. Kemudian disiwaki, sunnah juga disiwaki. Nah, mana ada siwak lah. Nah, jangan tumbur, jangan gaduh. Nah, orang sakaratul maut itu butuh ketenangan. Maka apabila sudah meninggal, itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ummi Salamah bahwasanya ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Salamah waqad syukka basaruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Salamah yang suaminya Ummu Salamah. Waqad syukka basaruh, matanya sudah menciling terbuka. Faqala, Rasulullah berkata, innar ruh sesungguhnya roh manusia apabila dicabut maka matanya ikut melihat roh dicabut. Kemudian pada janasun ahli, kemudian teriak keluarganya menangis karena kadang menyangka sudah meninggal, tapi Rasulullah menyatakan sudah meninggal karena sudah terbuka mata. Kemudian pada janasun min ahli, kemudian keluarganya menangis berunggungan. Kemudian sumakala Rasulullah berkata, la tad'u ala anfusikum illa khairin. Ujar Rasulullah, janganlah kalian berdoa atas diri kalian terkecuali yang baik. Artinya siapapun yang meninggal dari keluarga kita, meskipun orang yang paling kita sayangi, jangan sampai kita berucap yang buruk. Mati akan, ayo Allah ya aku jual ini, jangan. Atau ya Allah kayak ini ulun tidak usah lagi hidup di dunia, jangan mau ucap-ucap yang ada baik. Ujar Rasulullah, fa innal malaikah tu'amminuna ma taqulun, karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucap. Nah, maka kita ucap innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Nabi SAW berkata, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Nah, seterusnya hadis didoakan doa nang mulia-mulia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi faidah yang luar biasa lah, faidah bila kita melihat jenazah. Ini bacaannya singkat, mudahan sekali mendengar pian langsung hafal, mudahan katanya. Sekali mendengar langsung hafal, mudahan amin. Jadi bila kita melihat jenazah itu dibawa di atas keranda, atau kita hadir di mana ngarannya di masjid, kita melihat jenazah itu sudah ada di dalam keranda atau mayit sudah ada di dalam keranda. Hadis dalam kitab Tazkiratul Mustafa, Nabi SAW bersabda, man qala inda ru'yatihil janazata wal maitu fiha, siapa yang berkata ketika melihat jenazah, melihat keranda maksudnya, wal maitu fiha, sedangkan mayitnya di dalam keranda tadi, qala, dia berkata, la ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fada'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Itu dibaca 3 macam. Hafal kau udah? Nah iya. La ilaha illallah, punya la ilaha illallah lah. La ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fada'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dibaca itu sekali melihat mayat yang ada di dalam keranda, maka ujar Rasulullah, ghafarallahu lahu, Allah ampuni dosanya, walil maiti, dan bagi mayit, kemudian waliman hadara indal jenazah, dan orang nang hadir ada nang ketika jenazah itu diandak. Luar biasa fadilatnya tuh. Daripada kita congong-congong wara juga, ada nang buka melihat keranda, bukan jangan mati lakas aja, karena ada kaitannya lah. Nah bukaan dahulu lagi kekanakan ulun kayak itu juga tuh, nah bukaannya keranda tuh jangan mati gitu aja.
Nah itu ada kaitannya lawan kematian. Nah bahkan kesunahannya ada, artinya kita melihat keranda itu dibaca. Insyaallah sangka baik penghafalan aja beritaan sudah gitu. Yang 3 macam tadi. Nah bila kada hafal karena catat biasa. Jadi itu hal-hal yang bergantung kepada si mayit. Apabila seseorang muslim meninggal dunia yang bukan mati syahid, bukan mati syahid dunia dan bukan mati syahid dunia akhirat, maka fardu kifayah atas orang-orang yang mengetahuinya 4 macam. 4 macam ini wajib digawi bila orang itu beragama Islam meskipun ahli maksiat, meskipun matinya dalam keadaan maksiat. Yang pertama memandikannya, wajib dimandii mayat. Nah, mun nya kada kawa kayaknya dimandikan di tayamumi. Nah, jangan dibungkus bungkusnya itu nang kayak pais, janganlah, dimandii bagus-bagus. Maka nang memandii ada aja paman ijak di sini yang bisa memandiakan. Kursus bisa lawan paman ijak atau umpat kita kekurangan pamandian di benua nih. Kena alih mun nya kada ada lagi tong mandii. Dibuka aja lowongan nah hendak memandikan jenazah lah. Mau bibinian mau lakian nah hendak memandikan jenazah itu lowongan dibuka aja wadah menijak mendaftar yang mendisulirakan ngena. Jadi bisa. Karena mati pemandiannya siapa lagi simburwara apa jangan jenazah. Simburwara kayaknya mun kada belajar. Kemudian yang kedua membungkusnya, membungkus mayit itu wajib dibungkus. Nah, karena itu haknya mayit untuk dibungkus. Kemudian yang ketiga menyembahyangkannya, wajib disembahyangkan jenazah. Ini fadilatnya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Memperbanyak orang sembahyang jenazah itu luar biasa. Bahkan bakti anak kepada orang tua yang terakhir salah satunya menyembahyangkan jenazah. Bahkan abdal yang menjadi imam itu anak bagi kuitannya. Mun bisa jadi imam lah, membaca ngerabah jadi imam biar orang kayak itu nah. Ada sesuatu jadi imam timbul rabah kayaknya mengalih orang pulang tak dua dan sembahyangkan. Nah jadi munnya bisa seorang jadi imam abdal. Nah kemudian yang keempat menanamnya, arti menanam menguburakan wajib dikuburkan. Karena dipadahkan syarat-syaratnya satu persatu dijelaskan kayak apa memandikan standar sah di dalam hukum Islam. Kemudian kayak apa nang sempurnanya memandiakan. Kemudian apa standarnya mengafani, seapa nang paling sempurna lawan sunnah-sunnahnya. Kemudian seapa paling kurang kuburan atau galian lahat bagi si mayit, seapa nang paling sempurna nang paling baik. Kemudian pulang kayak apa tata cara sembahyang yang paling kurang, kemudian yang paling abdal. Nah insya Allah kayaknya dijelaskan satu persatu di minggu-minggu yang akan datang. Apabila yang mengetahui hanya seorang, bila saikong haja nang tahu, nang lainnya kada tahu, pamapian membatang atau mendulang di hutan situ timbul kawan mati, jangan tinggalkan. Hapus tuh mati tinggalkan lagi bulek. Nah janganlah. Maka bila seorangan tahu keempat macam ini hukumnya fardu ain. Bila pian tinggalkan pian berdosa toh. Jangan tinggalkan. Misalnya pian berduaan batang ke hutan situ atau mendulang berduaan atau manapa begerit napa ke hutan